dan menjauhi larangan-larangannya. Sebelumnya, perkenalkan, nama anak kajian bersama Bismillah. Insyaallah pada hari ini akan memandu kegiatan dari awal sampai siang zuhur nanti. Dalam pertemuan ini di tengah kita semua pada pagi hari ini telah hadir Ustaz Muhammad Ali Bagri. Kita sambut dahulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bik. Alhamdulillah taib. Hayat Allah. Alhamdulillah. Di tengah-tengah kesibukan beliau di hari libur istirahat ini ya, alhamdulillah beliau masih bisa hadir di tengah kita untuk memberikan ilmu dan wawasannya ya mengenai kepelatihan pengurusan jenazah. Yang kita tahu tentu saja hal ini sangat penting ya bagi kita seorang muslim, dan kita tahu hukumnya adalah fardu kifayah ya, dan sampai kita yang sudah belajar sampai tidak bisa untuk mengurus jenazah nanti ketika di masyarakat. Baik, kita ucapkan terima kasih juga kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras berusaha untuk mengadakan acara ini dari persiapan, dari daftar, pembayaran sampai kembali libur ya. Semoga apa yang diusahakan dapat menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan terima kasih pula kepada segenap media partner, ada dari Jakarta, Studi Pasar Jember, dari Fortik, Studi Pasar Jember, Badan Eksekutif Mahasiswa, Studi Pasar Jember, dan tentu juga BKM Masjid Abdullah Rabbani yang turut mensukseskan acara pada hari ini. Kami juga ucapkan selamat datang kepada hadirin sekalian yang insyaallah ya jumlahnya kalau orang itu yang tahu sekitar 400 lebih yang hadir. Alhamdulillah. Itu yang daftar ya? Yang terdaftar, insyaallah nanti mungkin ada yang doa atau apa, semoga bisa hadir. Alhamdulillah beribu ya bagi anda semua yang mungkin mahasiswa yang melewatkan waktu liburnya juga, ada yang mungkin ada rencana yang main atau apa, insyaallah manfaatkan waktu ini untuk kalian ini ya, manfaatkan waktu sebaik-baiknya karena ini kesempatan yang jarang, sebulan jarang ya. Setahun sekali itu belum tentu ada pelatihan pengurusan jenazah seperti ini. Baik. Selanjutnya akan informasikan beberapa hal penting sebelum kegiatan dimulai. Yang pertama mengenai snack. Ya, tadi juga sudah disampaikan mungkin oleh panitia di bagian snack. Karena di dalam masjid dikhawatirkan berceceran atau bersamaan dan berceceran, maka kami mohon maaf untuk bisa mengkonsumsinya nanti ketika istirahat. Ini coba ada istirahat kurang lebih 15 menit. Selanjutnya mengenai pertanyaan. Jadi nanti teknisnya kalau ada pertanyaan silakan bisa langsung diisi di Google Form yang sudah di share di Telegram. Misalnya nanti kan panitia akan disortir pertanyaan-pertanyaannya dan akan langsung ditanyakan pada saat ketika praktek nanti, menghindari nanti terlalu banyak ya, karena dengan waktu juga terbatas, maka silakan dari sekarang untuk bisa mengisi di Google Form. Selanjutnya untuk HP, silakan pesan saya atau menyambung saya supaya dengan dua cara. Dan juga mungkin ada dari jamaah yang membawa kecil bisa dikondisikan supaya tidak mengganggu kelancaran jalannya kegiatan. Dan juga bagi teman-teman yang belum follow, kita masih dulu. Yang belum follow Instagram kami, boleh follow dulu supaya ada ketinggalan kegiatan-kegiatan. Setelah ini mungkin ada event lainnya penting seperti ini supaya tidak ketinggalan infonya. Silakan bisa di follow dulu akun Instagram kami @kami_official atau tidak salah dicari saja. Baik. Selanjutnya kita bacakan sesuai acara pada hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan. Acara yang selanjutnya adalah sambutan. Yang selanjutnya adalah materi dari Ustaz. Selanjutnya adalah istirahat. Dan selanjutnya adalah praktek. Praktek yang pertama adalah praktek pembagian jenazah.
jenazah. Tempatnya di sebelah timur masjid, di depan masjid. Selanjutnya praktek pembakaran jenazah. Nanti kita masuk lagi ke masjid. Selanjutnya praktek pensolatan jenazah. Selanjutnya praktek penguburan jenazah. Dan yang terakhir adalah menyerahkan sertifikat dan jendela mata sekaligus menutup. Baik, memasuki acara pertama dalam pembukaan. Anak buka pada bagian ini dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah sambutan. Sambutan yang pertama adalah sambutan dari Ketua Panitia kepada Fitra Andreasan. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah dari qadar al-insan ala al-islam wa ala al-anbiya wa ala al-anbiya. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Puji dan syukur Allah Subhanahu wa taala atas kita yang memberikan kekuatan kepada kita, yang memberikan keuntungannya. Dari antara Allah Taala mengumpulkan kita pada kesempatan hari ini, pada pagi hari ini dalam rangka belajar kebaikan dan juga mengajar kebaikan. Semoga Allah Taala menerima amalan dan pahala yang berkah. Kemudian saya menghormati kepada Ustaz Dr. Habib Badri yang telah meluangkan waktunya untuk hadir bersama kita, yang insya Allah mengajarkan kita bagaimana pelatihan urusan jenazah, dari bagaimana cara memandikan, bagaimana cara mengkafankan, sholatkan, bahkan menguburkan. Kemudian kami juga ucapkan terima kasih kepada para peserta dan antusias yang sampai pagi ini terdaftar sekitar 420 satuan yang terdaftar, dan bahkan juga banyak yang menghubungi saya pribadi ingin menjadi peserta lagi. Masya Allah. Maka sangat-sangat berterima kasih kepada para peserta dan sangat antusias. Semoga antusiasnya untuk ini benar-benar mendatangkan pahala dan mendapatkan keberkahan dan keilmuan pada pagi hari ini. Kemudian kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan panitia dan Pemkot, Masya Allah, agar berjalan dengan kegiatan ini dari persiapan sampai kami menggali kubur. Tapi insya Allah kita akan lihat keadaan apakah kita dengan langsung di sini kubur atau dengan lagi di sini. Kita lihat keadaan insya Allah. Kemudian juga di Taluput kami ucapkan kepada Rizal Darwas dari Musyawarah Jibal, kepada Fakir dari Musyawarah Jibal, kepada Dayak dari Musyawarah Jibal, kepada DKM Masjid Abdillah yang telah menjadi media pengaruh kami yang mempromosikan dan membantu jalannya acara ini. Kemudian harapan kami semoga acara ini memberikan kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang aplikatif, yang mungkin kita dulu sering mendengar belajar teori di kelas, tapi belum tentu sudah kita paham bagaimana teknik secara langsungnya. Dan semoga di kesempatan kali ini kita bisa mendapatkan hal tersebut, dan bahkan yang menjadi pintu dakwah, sebuah nasihat yang pernah diceritakan oleh guru kami di sana ketika pelatihan seperti ini. Beliau mengatakan mungkin kita tidak bisa menjadi orang yang mengikuti ritual-ritual yang tidak ada dasar dalam syariat, tidak ada kemalangan. Namun jadilah orang-orang terdepan dalam hal-hal yang disyariatkan di dalam Islam ketika ada kemalangan. Dan yang terakhir kami ucapkan mohon maaf, lebih kurang kami mohon maaf, dan tolong diwajahi makhluk dari manusia baik. Ada Nabi Muhammad wa alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Baik, kami ucapkan jazakallahu khairan kepada media atas sambutannya. Selanjutnya ada sambutan dari Ketua Fakih Forum Kajian Ilmu Fikih Umum Islam kepada Pak Jenderal kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji untuk Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita
Alhamdulillah, azza jami'an. Pertama-tama izinkan saya mewakili teman-teman dari himpunan mahasiswa program studi hukum Islam atau yang lebih dikenal dengan PADI Forum Kajian Fikih. Sekaligus ada di sini mewakili pimpinan kami yaitu Ustaz Amin yang berhalangan hadir. Maka izinkan saya mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada semua pihak yang ikut berkontribusi dalam kesuksesan acara ini, dari panitia dan media massa. Terlebih khusus komandan kita yang semoga berkali yaitu Ustaz Muhammad Al-Badi. Yang mana kita tahu beliau pekan ini banyak sekali menghadiri acara-acara kampus. Kalau ingat hari Selasa beliau menghadiri acara kemudian besok beliau menghadiri kajian rutin. Kemudian setelahnya pada Isya beliau menghadiri acara fair. Kemudian pekan hari sehingga kami namakan pekan ini Usbul Hari. Teman-teman, kalau kita tahu Ustaz sebenarnya itu ada jadwal plus ada jadwal plus, tapi Ustaz berkata hal itu adalah bohong. Demi apa? Demi untuk menghadiri acara. Maka harapannya teman-teman belajar dari semangat Ustaz. Beliau meluangkan waktu beliau yang kita tahu beliau adalah wakil guru ya, mesti banyak yang rektor juga, tapi beliau hadir untuk menghadiri acara ini. Teman-teman, semoga teman-teman bisa belajar dari beliau. Kepada bilang misalnya kita tahu bahwasanya belajar pertanian pengusaha jasa merupakan suatu kewajiban yang sifatnya itu fardu kifayah, sehingga penting bagi setiap muslim untuk mempelajarinya. Maka harapan kami belajar ini teman-teman bisa belajar acara ini menjadi momen bagi kita semua belajar, berbagi dan mengingatkan kita semua bahwasanya pentingnya untuk mempelajari ini. Mungkin yang dapat kita sampaikan dari Quran ada Rasulullah dan Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Fakih Irfan Jabal, Ketua Fakih atas sambutannya. Baik, masuki acara selanjutnya adalah pemaparan materi dari Ustaz Muhammad Ibn Bashir Rahimahullah Ta'ala. Kepada beliau kami kisahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ayo ikhwah, tema memandikan jenazah, mengkafani jenazah, menguburkan, menyolati dan menguburkan itu seharusnya tema yang paling mudah, bukan tema yang susah. Kenapa? Mandi, antum setiap hari sudah mandi, bukanlah gitu? Yang merasa memandikan jenazah susah itu berarti tidak pernah mandi. Percaya? Karena yang dimandikan sama manusia. Dan logikanya mandi sendiri biasanya lebih bersih dibanding memandikan orang lain. Kenapa sampai ada persepsi bahwa memandikan jenazah itu sulit, sehingga sekian banyak merasa perlu hadir karena menganggap ini tema yang urgent, yang tema yang penting, susah. Itu gara-gara ada persepsi bahwa memandikan jenazah itu adalah suatu amalan yang asing, belum pernah kita lakukan. Setiap hari kita itu memandikan calon jenazah. Siapa dia? Ya antum sendiri.
Loh, kalau antum bisa mandi sendiri, kenapa tidak bisa memandikan jenazah? Itu poin. Jadi jangan ada persepsi bahwa memandikan jenazah itu amalan asing yang belum pernah dilakukan. Siapapun yang sudah balik pasti sudah pernah mandi jenazah. Hanya saja yang dimandikan orang hidup, calon jenazah tadi. Kenapa? Karena tata cara mandi janabah itu sama dengan tata cara memandikan jenazah. Hanya saja kalau jenazah itu tidak bisa berdiri, tidur, maka proses pemandiannya ya seperti orang yang tidur, tidak dari kepala ke bawah, tapi dari kepala ke samping. Karena posisi orangnya apa? Tidur. Andai jenazahnya bisa dikendalikan, Mas tolong berdiri dulu, kita akan mandikan dari atas ke bawah, ya. Jadi buang jauh-jauh anggapan bahwa memandikan jenazah itu sulit, atau kita belum bisa memandikan jenazah. Yang belum bisa itu belum balik, berarti belum pernah mandi janabah, belum balik, sehingga belum bisa mandikan jenazah. Poin kedua, dalam semua ibadah, kalau kita menganggap bahwa mandi jenazah itu ibadah, Ustaz, maka itu sama dengan mandi janabah, itu juga ibadah. Nah, kalau kita beranggapan bahwa memandikan jenazah itu momentum sakral, Ustaz, mengerikan. Kenapa? Yang dimandikan mati, takut bangkit lagi. Nah, ini yang problemnya. Ya kalau bangkit lagi kan alhamdulillah, kan hidup ya. Sehingga jangan takut dengan memandikan jenazah, karena diapakan saja tidak komplain. Ya, dalam semua ibadah ini kaidah. Ingat-ingat, dalam semua ibadah itu ada kadar minimal, ada maksimal, ada al-qadrul mujzi'. Amalan atau ibadah minimalis. Sholat pun ada sholat yang mujzi'. Apa itu? Kalau sudah dilakukan rukun dan wajibnya. Wudu pun demikian. Wudu ada rukun mujzi', yaitu kalau sudah membasuh muka, tangan, mengusap kepala, kaki, masing-masing sekali, itu sudah qadrul mujzi'. Nah, memandikan jenazah gitu. Kalau antum bingung, cemplungin aja ke kolam, gosok-gosok, yang penting bersih, atau siram aja semuanya. Kalau tidak bisa dicemplungin, siram aja semuanya, yang penting sudah amal ma'ul badan, seluruh tubuhnya sudah terbasuh bersih, maka itu sudah selesai. Seperti halnya mandi janabah, yang belum belajar fikih mandi janabah, nyemplung aja ke kolam. Atau kalau tidak, guyur aja sekejur badan, dari manapun diawalinya, mau dari badan, dari kepala, kanan, kiri, maka itu sudah yudzi, irtafa'at al-janabah. Hadasnya sudah hilang. Sehingga antum tidak usah membayangkan memandi janabah itu sesuatu yang sulit, aneh, atau ada urutan yang harus diikuti, kalau tidak diikuti diulang mandinya. Tidak. Mau dimandikan dari kakinya dulu ke kepala, ke kaki, kiri ke kanan, kanan ke kiri, depan belakang, yang penting bersih dan semua terbasuh, maka itu sudah sah. Gampang kan? Pulang berarti kita selesai. Ya. Jadi jangan ada persepsi mandi janabah itu susah. Gimana dengan mengkafani, Ustaz? Mengkafani pun gampang. Antum sudah setiap hari pakai baju. Pakai baju sendiri lebih susah. Karena pakai baju diawali dari celana dalam, kaos dalam, pakai celana, pakai baju.
kainnya berbentuk, lebih repot makainya. Kalau kafan, kain kafan itu tidak berbentuk, hanya lembaran, sehingga lebih mirip dengan membungkus risoles. Gampang, karena hanya digulungkan selesai, diikat. Tapi memakaikan baju anak kecil lebih sulit. Suruh ngangkat kaki, tidak diangkat-angkat, malah lari. Jenazah kan tidak. Ketika digulung kain kafannya, dia tidak akan lari, tidak usah dikejar-kejar. Dia pasti nurut. Mau digulung dari sisi kanan ke kiri, kiri ke kanan, tiga helainya langsung digulung sekali atau satu persatu, tidak akan komplain. Kalau sampai jenazahnya bilang, "Mas, kok gini bungkusnya?" Nah, alhamdulillah hidup lagi dia. Jadi jangan ada anggapan mengkafani itu sulit. Gampang, yang penting terbungkus rapat, itu kadar minimalnya. Gimana caranya? Terserah antum gimana cara bungkusnya, pokoknya tertutupi rapat. Kenapa? Karena jenazah itu semacam aib, harus ditutupi. Kenapa aib? Manusia itu diciptakan dari dua unsur, jasad dan ruh. Sehingga jenazah itu dikatakan nakis atau mengalami kekurangan atau cacat. Kenapa? Karena rohnya hilang. Maka sekucur tubuhnya menjadi nakis, makanya dibungkus. Kalau manusia hidup, dia dalam kondisi fi ahsani takwim, diciptakan dalam kondisi sempurna, makanya wajahnya dimunculkan. Nah, cakepnya, ganteng gitu. Dari apa? Wajahnya. Manusia hidup jangan dibungkus rapat, karena yang ditutup apanya? Auratnya saja, yang itu nakis, yang itu tidak layak untuk ditampakkan. Sedangkan jenazah dari ujung rambut sampai ujung kaki dalam kondisi apa? Nakis, dalam kondisi kurang, dalam kondisi kehilangan nyawa, sehingga itu tidak sempurna, maka harus ditutupi. Jadi jelas ya, kenapa sekujur tubuhnya mayit harus dibungkus? Karena itu manusia yang nakis, itu makhluk yang dalam kondisi cacat, bahkan itu cacat paling besar. Kenapa? Hilang nyawa. Kalau sekedar hilang tangan, luka, atau bopeng ditutup, agar apa? Ya, malu, aib. Maka ketika kematian itu adalah kekurangan yang paling sempurna, maka ditutupi semuanya. Jadi gampang kan? Sudah selesai tema kedua. Temanya apa? Mengkafani. Yang ketiga, sholat. Sholat jenazah itu paling gampang. Kenapa? Setiap hari antum sholat. Dia hanya takbiratul ihram, membaca Fatihah, salawat kepada Nabi, mendoakan si mayit, selesai, salat. Yang tidak bisa sholat jenazah berarti tidak pernah sholat. Karena sholat 5 waktu lebih panjang dan lebih kompleks. Ada ruku, ada sujud, ada tahiyat, ada i'tidal. Sedangkan sholat jenazah minimalisnya hanya berdiri dan membaca Fatihah, doa. Andai tidak baca Fatihah, doa saja menurut mazhab Hanafi sah. Walaupun tidak baca Fatihah, walaupun jumhur mengatakan rukun, Fatihah itu rukun ya. Maka kalaupun kita mengikuti mazhab jumhur, sederhana. Takbiratul ihram, membaca Fatihah, membaca sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mendoakan si mayit. Salam. Mudah, dan insya Allah antum sudah pernah semuanya. Saya yakin yang menjadi konsen antum bukan di sholatnya, tapi apa? Memandikan, mengkafani, dan menguburkan. Menguburkan tidak kalah mudah. Kenapa? Karena objeknya tidak akan pernah komplain. Mau diapakan, dikubur gimana pun tidak akan pernah komplain. Pasti dia menerima apa adanya.
Dan tidak ada prosesi yang aneh-aneh. Setelah dikafani, diantarkan kuburnya, dimasukkan ke liang lahat. Liang lahat itu adalah lubang yang di sisi kiri, di sisi kiri kuburan, bukan di tengah. Kalau di tengah, lubang di tengah itu namanya asyak. Ya, di sisi kiri dimasukkan, tidur seperti menidurkan orang di sisi kanan, sehingga mukanya menghadap kiblat, ya, menghadap ke kiblat. Hanya itu saja. Setelah itu dia apakan? Ya ditimbun dengan tanah, selesai. Tidak ada yang susah. Bacaan gimana? Walau tidak ada bacaan apa-apa, penguburannya tetap sah. Tidak ada penguburan yang batal. Antum pernah melihat momentum di mana? Bentar. Ulang penguburannya karena penguburannya tidak memenuhi syarat rukunnya, tidak sah, harus diulang, digali lagi, keluar lagi, dimasuk lagi. Tidak ada ceritanya itu. Kalau sampai ada penguburan ya pasti karena ada pembongkaran, karena kriminal, diotopsi, atau karena dia belum dimandikan, urutan pengurusan jenazahnya terbalik, atau ada yang dilalui, tidak dikafani atau tidak dimandikan, maka dikeluarin lagi, dimandikan, baru dikafani, sholati, dan kemudian baru dia kuburkan. Sehingga jangan takut salah, jangan menganggap bahwa prosesi pengurusan jenazah itu sulit, karena semua aktivitas itu insya Allah kita sudah pernah melakukannya, kecuali mungkin prosesi menguburkan. Prosesi menguburkan mungkin kita belum pernah. Ya. Poin penting yang insya Allah dengan memahami, menyadari ini, tema ini akan menjadi mudah, ringan bagi antum. Dan antum akan menjadi semangat untuk melakukannya ketika ada momentum tersebut. Adalah selalu hadirkan, visualkan dalam diri antum, cepat atau lambat antum akan menjadi objeknya, menjadi jenazahnya. Sehingga saat itu, andai antum bisa berbicara, antum akan mengharap semoga antum ini diurus dengan cara-cara yang terbaik. Kenapa? Karena mengurus jenazah itu bukan sekedar mandi selesai, tapi ada aib jenazah yang harus ditutupi, memandikan dengan lembut, kemudian juga memandikan dengan sempurna. Itu harapannya. Menyolatinya dengan sekhusyuk mungkin, sebaik mungkin, mendoakan dengan sesempurna mungkin doa yang bisa kita ucapkan, kita panjatkan, dan menguburkannya juga dengan segera. Hanya itu. Dengan memahami ini, kita akan betul-betul totalitas, bukan karena takut, tapi kita justru merasa perlu belajar agar lebih bisa maksimal, bukan karena tema ini tema yang susah. Jadi spirit kita belajar bukan karena ini tema yang susah, sakral, bahaya, kalau sampai ada satu tahapan tidak dilakukan batal, tidak. Tapi spiritnya bagaimana ketika kita nanti punya momentum memandikan, mengkafani, menyolati, dan menguburkan, itu betul-betul kita tunaikan sesempurna mungkin. Kenapa demikian? Karena rangkaian pengurusan jenazah itu adalah kewajiban, seperti yang disampaikan, kewajiban fardu kifayah. Dan itu adalah hak saudara kita, hakul muslimi alal muslimi situn. Hak setiap muslim atas musliman itu ada 6. Salah satunya adalah idza mata fatba'hu. Kalau dia mati, iringi jenazahnya. Ustaz, tidak ada dalam hadisnya redaksi mandikan, kafani, sholatkan, kuburkan. Kewajiban saya kan cuma mengiringi. Ya.
Dikatakan mengiringi itu gara-gara sudah ada dari kaum muslimin yang menjalankan fungsi mengkafani, memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan kemudian menguburkan. Kalau logika cara berpikirnya nih, kalau mengiringi saja itu kewajiban, apalagi yang memikulnya dan kemudian memasukkan ke dalam kuburnya, sekedar ikut dalam prosesi mengantarkan ke kuburan, mengiringi saja itu dikatakan hakun, suatu hak, suatu kewajiban, apalagi yang memikulnya dan menguburkannya, tentu lebih aula, lebih utama untuk dikatakan itu suatu kewajiban. Jadi kalau logika ini sederhananya, kalau dalam makan dikatakan makan sayur itu wajib, bukan berarti jangan makan nasi, tidak perlu makan nasi, tidak, sayur aja wajib apalagi nasinya. Kalau antum berpakaian, mengancingkan baju itu wajib hukumnya. Ustaz, kan yang diwajibkan kan mengancingkan, berarti anak bawa kancing baju, anak tempelin di badan, baju tidak usah. Ini cacat logikanya. Kenapa? Apa fungsinya kancing baju kalau tidak ada bajunya? Ya kalau kancing baju saja wajib, apalagi berbajunya. Logikanya gitu. Ini logika cara berpikir, menganalisa. Ini anak tekankan agar antum punya kepekaan dalam analisis, dalam memahami hukum. Hakul muslim alal muslimi situn, hak muslim atas muslim lainnya itu ada 6. Salah satunya idza mata fatba'hu, kalau dia mati iringi jenazahnya. Nah kalau mengiringi saja yang dia itu seperti penonton, sederhananya kan seperti nonton saja, dia tidak terlibat manggulnya, mikulnya ya, tidak terlibat memasukkan ke dalam kuburannya, tidak terlibat dalam menimbun kuburnya saja wajib. Masa yang diwajibkan cuma jadi penontonnya, yang pelakunya tidak? Ini kan cacat logika kalau kayak gitu cara berpikirnya. Maka logikanya kalau mengiringi saja wajib, apalagi yang melangsungkan prosesi dari memandikan sampai menguburkan, tentu lebih aula bil wujub, lebih layak untuk diwajibkan. Ya, baik. Nah, dalam prosesi pengurusan jenazah, Nabi SAW memberikan beberapa poin-poin penting. Yang pertama, segerakan. Asri'u bil jenazah, kata Nabi. Segerakan pengurusan jenazah. Kenapa? Fa in taku solihatan, kalau jenazah itu adalah orang yang soleh, fa khairun tuqaddimunaha ilaih, maka berarti engkau menyegerakan jenazah itu untuk mendapatkan kebaikan. Wa in taku siwa dzalik, kalau jenazahnya itu tidak baik, fa syarrun tadaunahu an riqabikum, maka kalian segera berlepas dari jenazah yang buruk. Dalam prosesi pengurusan jenazah, antum akan menghadapi dua kondisi antagonis, dua kondisi yang saling bertentangan. Keluarga merasa kehilangan, tidak ingin berpisah, ditangisi, diratapi gitu kan, tidak ingin kehilangan. Keluarga yang jauh bilang, tunggu, jangan buru-buru, tunggu saya datang. Ini satu sisi, mereka tidak ingin bersegera. Di sisi lain, di sisi syariat yang mengurus dan secara syariat dianjurkan segera. Dianjurkan apa? Bersegera. Kenapa? Ini logika. Dalam pengurusan jenazah, yang berkepentingan itu siapa? Keluarga atau si jenazahnya? Jenazahnya. Kenapa? Karena yang menjalani
proses kematian, dikuburkan, dimandikan, disolati itu siapa? Jenazahnya. Maka pertimbangan menyegerakan jenazah itu secara syariat lebih diprioritaskan. Kenapa? Karena pihak keluarga merasa rugi, merasa kehilangan. Yang selama ini ada yang menafkahi, ada yang mengurus, sekarang yang menafkahi, mengurus mungkin sudah mati. Ada yang disayangi, mati. Tetapi si mayit punya kepentingan yang lebih urgent. Karena tahapan kehidupan dunia itu penuh dengan derita. Digambarkan Nabi SAW, ad-dunya sijnul mu'min. Sedangkan dunia bagi orang kafir itu jannah, surga. Sehingga logikanya kalau orang di penjara, pintu penjara sudah dibuka untuk bebas, keluar dari tempat yang tersiksa, sempit, akan segera masuk ke alam pintu akhirat, pintu barzah. Logikanya ingin segera keluar atau nanti-nanti, sebentar. Penjemputnya belum datang, di dalam dulu. Logikanya gitu. Mana yang harus diprioritaskan? Segera keluar, walaupun penjemputnya belum datang, pokoknya saya pengen menghirup udara bebas, mau nongkrong di bawah pohon atau di depan gerbang, tidak apa-apa, dia sudah mulai merasakan bebas, lapangnya alam terbuka. Nah, orang yang mukmin ketika mati, digambarkan Nabi SAW, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kuburan itu adalah tahapan pertama, awal dari tujuan pertama dari perjalanan hidup di akhirat. Sehingga ketika kita menyegerakan jenazah untuk dikuburkan, kalau itu orang baik, berarti kita menyegerakan dia merasakan pahala, keuntungan, balasan baik dari semua amal dia di dunia. Kalau dia orang yang jelek, maka kita juga menyegerakan dari proses membebaskan, membersihkan bumi dari biang datangnya murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa dia? Ya inilah orang-orang yang jelek tadi, pelaku maksiat, kemunafikan, pelaku kekufuran. Itu dengan disegerakan dikubur, maka bumi ini segera steril dari pelaku maksiat, biang datangnya bencana. Makanya ketika Nabi SAW melihat jenazah atau ada jenazah lewat, beliau mengomentari jenazah dengan mengatakan amustarihun aw mustarahun minhu. Ini jenazah ini apakah orang yang beristirahat dari derita dunia atau orang yang dunia beristirahat dari kejahatannya? Maka ini alasan kenapa kita harus menyegerakan pengurusan jenazah. Segerakan. Ya. Baik, kita masuk pada itu sisi filosofi ya. Kita masuk pada tema memandikan jenazah. Tadi sudah disampaikan, memandikan jenazah itu seperti mandi janabah, tidak ada bedanya. Tahapan dan prosesnya sama. Yang merasa tidak bisa memandikan jenazah berarti belum balik, belum pernah mandi janabah. Kalaupun belum pernah, kalaupun sudah balik, berarti kemungkinan besar mandinya minimalis. Yang penting basah, yang penting sabunan, selesai. Padahal mandi janabah itu pun ada urutan-urutannya. Kalau kita mandi yang sempurna, kalau kita sudah bisa mandi janabah yang sempurna, berarti kita bisa memandikan jenazah dengan sempurna pula. Apa tahapannya? Tahapannya sederhana, dibuka bajunya. Karena sejak zaman dahulu yang namanya mandi itu buka baju. Hanya Nabi SAW yang diperlakukan khusus ketika meninggal tidak dibuka bajunya, dimandikan dari balik baju. Berarti telanjang bulat, betul. Ditelanjangi bulat jenazahnya.
Makanya para ulama mengatakan etikanya kalau laki-laki yang memandikan siapa? Laki-laki. Kalau perempuan yang memandikan perempuan, kecuali suami dan istri. Kalau yang mandikan itu suaminya atau istrinya, boleh lawan jenis. Jelas ya? Memang ditelanjangi, dibuka bajunya. Para sahabat ketika prosesi memandikan Nabi SAW, mereka berkata, la nadri anu jaridu Rasulullah SAW kama anu jaridu mautana. Kita bingung, kita tidak tahu apakah kita akan menelanjangi, membuka baju Nabi semuanya sebagaimana kita biasanya menelanjangi jenazah-jenazah kita. Ini suatu ungkapan menggambarkan bahwa memang sudah menjadi SOP pemandian jenazah adalah dibuka bajunya semua. Kelihatan auratnya? Tidak. Karena auratnya ditutup dengan sehelai kain, sarung atau yang sejenis, sehingga auratnya tidak kelihatan, aurat besarnya, dan bagian dada, bagian kaki nampak dengan kelihatan, dibasuh, dicuci, dimandikan biasa. Ini tahapan pertama, dilepas bajunya. Kalau ada cincin dilepas, ada gelang dilepas, ya. Dan ini tidak diikutkan dikubur ya, gelang cincinnya. Dalam kamus umat Islam tidak ada harta kekayaan yang ikut dikuburkan, walaupun itu cincin yang melekat sejak dahulu kala sampai dia meninggal dunia, itu harus dilepas. Karena itu tidak lagi menjadi aset si mayit, tapi menjadi aset siapa? Ahli waris. Baik. Setelah dilepas bajunya, maka tahapan pertama setelah lepas baju, bersihkan kalau ada najis, ada kotoran, bersihkan dulu. Seperti ketika antum mandi janabah, bersihkan kotoran dulu sebelum mandi janabah. Tahapannya seperti itu. Selanjutnya, kalau sudah bersih, tidak dipastikan tidak ada kotoran. Nah, namanya mandi janabah, biasanya sebelum mandi janabah itu antum kencing dulu, buang hajat dulu gitu kan? Atau mandi dulu baru kencing? Tahapannya biasanya adalah kencing dulu baru mandi. Problemnya sekarang jenazah tidak bisa kencing. Maaf anak kencing dulu ya, gitu. Kalau minta izin gimana? Alhamdulillah kita bilang kamu mandi sendiri aja deh kalau sampai dia izin kencing dulu. Problemnya kalau mayit itu di dalam kandung kemihnya, di dalam perutnya masih ada kotoran. Yang ini bisa jadi keluar ketika dia dikafani, diangkat, sehingga bergerak-gerak dia akan terdorong keluar. Nanti akan mengotori kafan, menjadikan jenazahnya bau. Nah, tahapan selanjutnya setelah dibuka bajunya, didorong perutnya, ditekan. Digambarkan oleh para ahli fikih, nekannya bukan dengan telapak tangan, tapi dengan lengan. Didorong dengan lengan agar rata seluruh perut. Ditekan tapi agar keluar, karena sudah tidak ada otot, tidak ada yang mendorong turun, maka bagian kepala, bagian punggung diangkat sedikit agar miring jenazahnya. Dan perutnya ditekan dengan lengan. Agar apa? Kalau masih ada air kencing yang di kantong kemihnya, ada kotoran di usus besarnya, dengan ditekan akan apa? Keluar. Sehingga ketika nanti dikafani tidak keluar, karena ketika proses mengkafani itu digerak-gerakkan, ya, diboleh kanan balik ke kiri. Itu potensi keluar dan akhirnya nanti kotor. Kalau kotor bau, ya, tidak sesuai dengan tujuan memandikan. Padahal memandikan jenazah itu tujuannya, nah ini yang poin yang membedakan antara mandi janabah dengan mandi jenazah. Kalau mandi janabah niatnya apa? Raf'ul hadath, menghilangkan hadath. Sedangkan mayit jenazah, apakah jenazah itu punya hadath? Apakah orang yang sudah mati itu masih dikatakan muhdits? Berarti dia ada janabah, ada hadas yang harus dihilangkan?
Sebagian ulama mengatakan iya. Tidur ini logikanya. Agar antum tahu tentang histori dan alasan ya. Tidur itu bagi orang hidup itu hadas. Sehingga orang yang tidur kalau dia sudah berwudu, kalau mau sholat ketika terbangun apa? Wudu lagi, karena wudunya sudah dianggap batal. Kalau tidur yang dalam literasi Al-Quran dikatakan sebagai kematian kecil, Allahu yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah itu menggenggam jiwa manusia ketika mati. Dan bagi yang belum mati, ketika tidur nyawanya pun digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidur itu dengan hadas, padahal tidur itu mautun asghar, wafatun sughra. Apalagi kematian, maka kematian itulah sebuah hadas. Kematian itu hadas, ya. Kematian itu hadas. Sehingga fungsi memandikan janabah menurut sebagian ulama untuk raf'ul hadas. Makanya prosesinya sama dengan mandi raf'ul hadas as'al kubra, hadas akbar. Apa yang dilakukan? Setelah menghilangkan, membersihkan badan, diwudukan seperti ketika kita berwudu dalam hidup. Kalau ada orang sakit tidak bisa berwudu sendiri, kan kalau dia bisa diwudukan maka diwudukan, maka wudukanlah si mayit seperti mewudukan orang yang sakit tidak bisa wudu sendiri. Diawali dengan basuh tangannya. Dalam mazhab Syafi'i, masukkan air ke mulut dan hidungnya, bersihkan hidung dan mulutnya. Berarti dibuka mulutnya, disiram. Nah, ini masalahnya yang perbedaan. Sebagian ulama mengatakan tidak perlu sampai level memasukkan air ke dalam mulut, karena kalau masukkan air ke dalam mulut justru airnya tidak bisa keluar. Jenazah harus diiringkan di balik agar airnya keluar. Cukup dibersihkan mulut dan hidungnya saja. Ya, kalau basuh tangan tetap basuh tangan 3 kali, kemudian setelah membersihkan hidung dan mulut, masukkan dengan jari-jari. Nah, ini sebelum prosesi memandikan jenazah dianjurkan mengenakan kain atau kaos tangan, ya, manset yang karet itu, sehingga mulutnya digosok-gosok dengan jari agar bersih. Kemudian setelah membersihkan mulut dan hidung, basuh wajahnya, basuh tangannya sampai siku, usap rambut kepalanya, basuh kakinya. Masing-masing 3 kali seperti ketika wudhu. Seperti ketika berwudhu, ketika hidup. Sama, tidak ada bedanya. Setelah selesai dari membasuh anggota wudhu, maka anggota badan jenazah yang pertama kali dibasuh adalah bagian kepala, sisi kanan. Berarti jenazah dimiringkan ke kiri, ya, di sisi kiri di bawah, sisi kanan di bagian atas. Dibasuh bagian kepalanya 3 kali, kemudian sekujur tubuh sisi kanan, depan dan belakang dibasuh sebanyak 3 kali. Ya, sebanyak 3 kali. Namun sebelum prosesi memandikan jenazah, berarti airnya disiapin dulu dong. Airnya disiapin dulu. Siapkan drum yang untuk menampung air. Nah, siapkan 2 tempat air. Yang satu air bersih, tidak dicampuri apapun. Yang satu airnya dicampuri dengan apa? Dengan bidara. Bidaranya diremet-remet sampai hancur atau ditumbuk, dicampurkan ke air drum yang pertama. Dan juga dicampuri sedikit kapur barus. Digerus, dicampurkan. Itu untuk memandikan
Tujuannya apa? Menggunakan bidara untuk membersihkan dan menghilangkan bau. Menghilangkan bau. Sehingga di basuhan pertama dicampuri dengan air bidara dan air kapur. Kemudian di basuh kedua masih menggunakan air kapur dan bidara. Dan hari ini sudah ada produk yang lebih bersih dibanding bidara dan kapur. Apa itu? Sabun. Di zaman Nabi tidak ada. Adanya bidara. Ustaz, kalau tidak ada bidara gimana? Sabun saja boleh. Tidak ada kapur baru, sabun saja boleh. Karena rincian memandikan jenazah itu seperti rincian memandikan atau mandi janabah. Mandi jenazah dengan janabah itu sama. Sehingga kalau antum dalam mandi janabah ada prosesi bersampo, bersabun, itu pun sama. Jadi pertama kali sudah dikuyur air bidara, air kapur rata, sabuni, disamponi, boleh. Kemudian dibilas dengan air campuran bidara dan kapur. Ini yang kedua. Ya, sehingga hilang sabunnya, hilang samponya, itu dianggap sebagai basuhan kedua. Nah, yang ketiga ini minimal sempurna, bukan minimal sah. Minimal sahnya sekali saja, minimal sempurnanya 3 kali. Seperti pesan Nabi ketika Ummu Atiyah memandikan salah satu putranya, ighsilnaha thalathan aw khamsan aw sab'an aw aktsara min dzalika in ra'aitun. Mandikan 3 kali, 5 kali atau 7 kali sesuai yang kalian rasa perlu. Jadi minimal sempurna mandikan jenazah 3 kali. Basuhan pertama untuk membasahi, disabuni. Di basuh kedua untuk menghilangkan sabun dan sampo, busa sampai bersih. Kemudian yang ketiga dibasuh dengan air bersih. Tadi dari term yang kedua adalah air bersih. Ya, dibilas sampai bersih. Kalau sudah dibalik sisi kiri yang dibasuh, karena ketika mandi janabah pun gitu kan, basahi sisi kanan dulu baru sisi kiri. Setelah itu baru diguyur sekujur tubuh, itu kalau mandi janabah. Nah sekarang karena jenazahnya itu berbaring, maka prosesnya bertahap. Sisi kanan dulu baru sisi kiri. Sisi kiri dibalik sekarang, berada di posisi atas. Sama, disiram sekali dengan air campuran kapur dan bidara, disabuni, disamponi sampai bersih. Kemudian disiram lagi kedua, kemudian sampai bersih. Kemudian yang ketiga disiram dengan air bersih, air yang tidak bercampur apa-apa. Kalau ini sudah dilakukan, maka memandikannya berarti telah selesai. Selanjutnya apa? Diandui, dikeringkan, agar nanti kafannya tidak basah. Ya, jadi mandinya gampang kan? Seperti antum memandikan diri sendiri. Nah, ketika prosesi memandikan jenazah telah selesai, maka jenazah itu diandui kering sampai kering, dipindah ke tempat yang sudah disiapkan kafan. Nah, berbicara kafan, sama, ada minimalis, ada sempurna. Minimalisnya 1 helai yang bisa menutup semua badan. Tetapi yang sempurna 3 helai sama bentuknya. Walaupun di tradisi masyarakat ada beda-beda. Kalau perempuan dianggap 5, kalau laki 3, tapi secara tinjauan dalil yang benar laki perempuan sama 3 helai. Memang ada kondisi kondisional. Kalau sebagian orang yang mati itu
kotoran perutnya susah berhenti karena memang dia punya masalah ya, semasa hidupnya dalam kondisi punya masalah sehingga kotorannya terus keluar, ada keluar cairan. Kalau keluar cairan terus menerus, sudah dibasuh, sudah didorong dengan lengan tadi, tidak bisa berhenti, maka disinilah dibutuhkan ada semacam celana dalam, jadi kain yang dipotong sedemikian rupa untuk menahan kapas yang akan nanti diletakkan di dubur, disumpal ya, ditahan dengan kapas. Nah, saya akan mulai dari menyiapkan kain kafannya. Kita anggap kita tim kedua, ada tim pertama yang memandikan jenazah, kita sebagai tim kedua menyiapkan kain kafan. Sebelum kain kafan dibentangkan, kita harus menyiapkan tali dari kain yang panjang, diletakkan minimal 3 atau 5, 3 kain. Nah, kalau sudah kain itu dibentangkan sepanjang manusia gitu, jadi kalau anggap ini manusia, maka talinya itu menyilang di sini agar untuk nanti mengikat, itu mengikat bukan membujur sepanjang manusianya tapi melintang. Agar apa fungsinya nanti digunakan untuk mengikat sehingga ketika jenazah diangkat tidak terurai kembali kain kafannya. Nah, siapkan 3 minimal atau 5 yang melintang sepanjang badan manusianya. Ya. Kemudian kain pertama dibentangkan. Ketika dibentangkan, taburi dengan serbuk kapur barus, dicampuri wangian. Usahakan wanginya yang non alkohol, ya, yang betul-betul suci, sepakat para ulama, ya. Ditaburi sepanjang kain kafan, ditaburi kain kapur, dan juga diberi wangian. Kemudian bentangkan kafan kedua, sama, taburi kapur, serbuk kapur barus, dan diberi wangian. Kemudian bentangkan yang ketiga, di atasnya taburi kapur dan wangian. Kalau sudah siap, jenazahnya diletakkan di atas, di sisi atas dalam kondisi terlentang. Dalam kondisi apa? Terlentang, ya. Nah, prosesi menggulung kafan itu digulung dari sisi kiri ke kanan dulu. Ingat, kenapa dari sisi kiri ke kanan? Karena nanti jenazahnya akan dibaringkan dalam kondisi miring kemana? Ke kanan. Miring ke kanan, menghadap kiblat. Sehingga ikatan tali itu harusnya di sisi kanan, bukan di sisi kiri. Ini yang harus diingat. Ini mungkin agar tidak ribet dan nanti mudah. Karena tali kafan itu harus diurai ketika di dalam kubur. Sunnahnya dibuka talinya, tidak diikat. Jadi dikuburkan dalam kondisi tidak terikat oleh ikatan kain kafan. Makanya pembungkusnya dilipat ke sisi kanan. Jadi kain yang sisi kiri ditutupkan ke sisi kanan, yang sisi kanan ditutupkan ke sisi kiri. Ya. Setelah digulung yang pertama, tarik kuat-kuat ujung kepala dan ujung kaki, tarik kuat-kuat agar rapi, agar kainnya tegang sehingga rapi. Kalau sudah ditarik, tahan. Kain kedua pun demikian, digulung dari sisi kiri ke kanan, kanan ke kiri. Kemudian yang ketiga pun demikian, sama, ditegangkan juga, ditarik ujung atas dan ujung kakinya. Yang ketiga demikian pula, tarik ujung kiri, lipat ujung kiri ke kanan, kanan ke kiri, dan ujungnya tertarik sehingga kafannya nanti rapi, tidak kendor. Makanya ujung kapal dan kaki harus ditarik agar rapi, ya. Kalau sudah terbungkus, nah ini tahapan yang krusialnya di sini, mengikat
kafan. Di ujung kepala dan ujung kaki kan ada sisa. Ini yang poin penting ketika motong kafan, harus mempertimbangkan panjang pendeknya jenazah. Jangan sampai ketika mau diikat, kain kafannya cupet, ngepres, tidak bisa diikat nanti, susah. Kalau tidak diikat nanti akan terurai. Ketika diturunkan dari keranda, dimasukkan ke kuburan, akan kelihatan. Padahal tadi di awal disampaikan kematian itu adalah aib, cacat, kekurangan. Makanya semua sekujur tubuh jenazah itu harus dibungkus tidak kelihatan. Makanya kain kafannya harus lebih panjang dibanding panjang tubuh manusianya. Berapa senti? Berapa senti kira-kira selisih antara panjang kain kafan dengan jenazahnya? Minimal di bagian kaki lebih paling tidak 15-20 cm, atau kalau bisa sampai 30, tidak apa-apa. Di atas juga sekitar 20-30 cm. Hingga kalau manusianya itu tingginya 1,70 meter, maka kain kafannya minimal 2,20 meter. Karena 30 cm di bawah, 30 cm di atas, agar nanti bisa diikat, bisa ditekuk ujungnya sehingga rapi kain kafannya. Jangan memotong kain kafan ngepres ya. Nah, baik. Setelah di ujungnya udah digulung, dilipat ya, agar rapi, diikat dengan tali yang pertama. Bagian kepala ditekuk juga, kain yang lebihnya diikat. Kemudian di tengah, kalau cuma 3 berarti diikat di tengah, kalau 5 berarti di tengah ada 3 ikatan. Nah, ngikatnya bukan di tengah badan. Kenapa tidak diikat di tengah badan? Simpul ikatannya itu bukan di dada, karena simpulnya nanti akan diurai, akan dibuka. Sedangkan posisi jenazah itu ketika diletakkan di liang lahat dimiringkan. Di sisi mana? Sisi kanan. Lah kalau antum ngikatnya, simpulnya ada di sisi kanan, apa yang terjadi? Susah bukanya kan? Karena simpulnya ketindih. Maka simpul itu harus ada di sisi kiri. Ini diingat-ingat. Simpul ikatannya ada di sisi kiri, dan jangan diikat mati. Melepasnya susah. Usahakan ngikatnya bukan ikat mati sehingga sekedar tarik satu sisi tali, lepas ikatannya. Ya. Apakah dibuka wajahnya? Di masyarakat ada tradisi, saya katakan tradisi karena memang sisi pendalilannya lemah. Tapi tidak apa-apa, kita hormati itu sebagai satu pendapat ya. Di masyarakat ada praktek kalau jenazah sudah dimasukkan liang lahat, dimiringkan, dibuka wajahnya sampai pipinya menempel ke tanah. Nah, ini dari sisi pendalilan kurang kuat. Ya, memang ada riwayat dari Umar bin Khattab yang beliau berpesan agar pipinya itu ditempelkan di tanah. Maksudnya yang penafsiran yang lebih kuat bukan berarti dibuka mukanya, tetapi jangan diberikan bantal selain tanah. Sehingga petugas penggali kubur biasanya akan menyiapkan bulatan-bulatan tanah yang buat mengganjal sisi kepala agar kepalanya tidak jatuh, sehingga posisi jenazahnya lurus. Jadi bayangkan saja ini bantal untuk mengganjal kepala agar posisinya nanti lurus. Biasanya dibiarkan bulatan-bulatan tanah yang besar sebesar kepal tangan manusia gitu ya. Itulah nanti yang dibuat ganjal kepala sisi kanan. Maksudnya Umar berpesan jangan berikan bantal selain tanah. Kenapa demikian? Sejalan dengan firman Allah SWT, minha khalaqnakum, dari tanahlah kami ciptakan kalian.
dan akan kami kembalikan lagi kemana? Ke tanah. Sehingga jangan ada hal lain selain kain kafan saja. Ya, baik. Sehingga nanti ketika sudah diikat, ikatannya ingat di sisi kiri dan jangan disimpul mati ikatnya. Susah melepasnya nanti. Kasihan yang petugas memasukkan kubur, apalagi posisi ruangnya nanti akan sempit karena liang lahat itu miring. Sehingga ruang geraknya susah ya. Beda kalau syak, lubang di tengah. Baik, sehingga dengan selesai diikat jenazah, maka berarti proses mengkafaninya telah selesai. Namun sebelum jenazah itu dibungkus, Imam Syafi'i dan yang lainnya menyarankan, kalau ditanya hadisnya tidak ada dalil dari riwayat Nabi atau minimal athar dari sahabat, tidak ada. Imam Syafi'i dalam memberikan penjelasan runtut secara narasi tahap demi tahap proses mengkafani. Beliau mengatakan ketika jenazah sudah dibaringkan di atas kain kafan, di 7 anggota tubuhnya, 7 anggota sujud. Ketika manusia sujud dengan apa? Ujung kaki, lutut, telapak tangan, dahi, dan hidung. Di 7 anggota sujudnya itu diberi kapas yang telah dibubuhi dengan apa? Dengan kapur dan wewangian. Kemudian beliau juga menganjurkan agar lubang-lubang tubuh manusia disumpal dengan kapas, telinga, hidung, mulut, semua ditutup dengan termasuk duburnya. Termasuk duburnya dipasangi, ditempeli apa? Kapas yang sudah dicampuri, dibubuhi kapur dan wewangian. Nah, tadi disampaikan kalau jenazah itu punya masalah di bagian perut sehingga terus terjadi keluar cairan, maka dalam kondisi inilah diperlukan semacam celana pendek. Jadi kain yang dikondisikan agar bisa diikatkan nanti di pinggangnya. Ya, ada kain nanti diikatkan di pinggang sisi kiri, sisi kanan nanti ikat untuk nahan kain kapasnya, agar kapasnya itu bisa menahan kotoran tidak keluar dari dubur. Karena sebagian orang ketika meninggal dalam kondisi perutnya itu membesar, banyak cairan di dalam, sudah diurut dengan lengan pun tidak bersih-bersih, masih banyak cairannya, ya, terus mengeluarkan cairan. Nah, ini kan akan menimbulkan bau busuk, apalagi itu sudah membusuk gitu, luka atau bekas operasi dan lain sebagainya, menimbulkan bau yang tidak baik, yang akan mengganggu persepsi gambaran yang takziah atau mengiringi jenazah tentang jenazah tersebut, akan menjadi bahan pembicaraan nanti. Padahal ini harus diupayakan agar tidak tercium apapun dari jenazah tersebut, ya. Maka dalam bagian ini untuk menahan kapas dibuatkan semacam celana pendek dari kain, diikatkan di bagian pinggangnya. Nah, tadi dikatakan di setiap lubangnya diletakkan kapas yang sudah dicampuri kapur dan wangian. Dalilnya apa? Tidak ada. Imam Syafi'i dalam menjelaskan bahwa prosesi pengurusan jenazah itu bukan tauqifi, tetapi urfi, sesuai dengan tradisi yang sudah turun-temurun. Karena apa? Karena pengurusan jenazah ini bukan tauqifi, ini sesuatu yang sudah berjalan dari sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, sejak zaman Nabi Adam. Itu sudah ada prosesi pengurusan jenazah. Sedangkan Nabi SAW tidak memberikan panduan secara lengkap bahwa jenazah itu dilakukan demikian seperti halnya sholat. Kalau sholat, panduan sholat kan lengkap dari Nabi. Dengan panduan pengurusan jenazah banyak yang berasal dari
kebiasaan yang sudah berjalan turun temurun. Makanya di awal tadi disampaikan la nadri anujaridu Rasulullah SAW kama anujaridu namutan. Kita tidak tahu apakah kita akan telanjangi Nabi, kita buka seluruh bajunya seperti halnya kita biasa menelanjangi semua jenazah dari kalangan kita. Ini menggambarkan bahwa prosesi penguburan jenazah itu banyak yang berasal dari faktor apa? Tradisi. Bukan berdasarkan dalil yang tauqifi, ya. Maka penggunaan kain kapas, kapur, penggunaan wewangian, dan kalau hari ini menggunakan sabun dan sampo itu faktor tradisi, bukan tauqifi, ya. Maka Imam Syafi'i tadi menganjurkan setiap lubang-lubang dari tubuh manusia ditutup, termasuk mata, hidung, telinga. Untuk apa? Pertama, untuk mencegah cairan yang bisa menimbulkan aroma tidak sedap. Yang kedua, untuk sedikit menunda proses pembusukan. Karena belatung-belatung itu akan masuk dari telinga, serangga akan masuk dari lubang-lubang tubuh. Nah, ditahan dengan adanya kapas yang sudah dibumbui kapur. Harus ini sedikit menunda. Ini sebagai bentuk takrim, upaya memuliakan secara maksimal jenazah muslim agar tidak segera membusuk. Ya. Tapi kalau tidak dibumbui, ya tidak apa-apa, itu bukan sesuatu yang wajib. Itu sekedar adab saja. Adab sebagai bentuk kesempurnaan prosesi mengkafani jenazah. Ya. Kemudian kalau sudah dibumbui, tadi dibungkus 3 kali prosesnya, dilipat dari sisi kiri ke kanan, kanan ke kiri, demikian sampai 3 kafan. Dan menurut Imam Syafi'i, tata cara memandikan jenazah laki-laki dan perempuan sama. Tata cara mandikannya sama. Hanya saja yang membedakan adalah sisi kafan. Sebagian ulama berpendapat kalau jenazahnya perempuan, itu kafannya ada 5. Yang pertama, khimar, disiapkan semacam kerudung. Jadi dipasangi kerudung dulu. Kemudian dipasangi semacam rok, dibuatkan kain yang akan menutup aurat sisi bawah. Kemudian dimasangi dir, baju, semacam baju yang biasa dipakai perempuan. Jadi kain yang dilubangi di tengah, dimasukkan bleng separuh badan. Ini berarti sudah 3. Semacam rok di bawah, menutup sisi bagian bawah, baju atas, kemudian kerudung. Kerudungnya yang seperti kerudungnya orang hidup, dipasangkan seperti wanita ketika mengenakan kerudung. Bajunya 1 kain helai yang dilubangi di tengah, dimasukkan ke dalam kepalanya masuk lubang itu, sehingga ditutup dari sisi depan dan sisi belakang. 2 kain lagi yang digunakan untuk membungkus seperti tadi yang laki-laki, digulung dari sisi kiri ke kanan, kanan ke kiri. Yang kedua dari sisi kiri ke kanan, kanan kiri. Selanjutnya ujungnya ditarik dan diikat, ya, ditekuk, ujungnya ditekuk dan diikat kuat-kuat. Tapi sekali lagi, simpul talinya ingat-ingat di bagian kiri, karena dia akan dibaringkan di sisi kanan, menghadap kiblat. Ya, jelas sampai sini ya. Insya Allah mudah, jangan ada anggapan sulit. Ini gampang sekali. Yang sudah biasa bikin risoles, yang bungkus gampang. Yang biasa bungkus paket, ya bungkus biasa. Tidak ada yang aneh. Cuman dibubuhi kain kafur, barus, diawasi wangian. Nah, ada satu poin yang seringkali diabaikan di masyarakat, dilupakan. Salah satu bentuk ikramul mayyit adalah menjaga image jenazah. Jangan sampai di antara orang-orang yang bertakziah ada kesan negatif terhadap jenazah tersebut.
Makanya beliau mengatakan selama prosesi memandikan, mengkafani sampai jenazah itu diangkat untuk disolatkan dan dikuburkan, di rumah itu dianjurkan untuk dinyalakan bakhur, gaharu yang dibakar. Kenapa? Agar setiap orang yang datang itu mencium aroma gaharu, bukan mencium aroma jenazah. Karena orang mati itu banyak sebabnya, ada yang karena kecelakaan, ada yang karena luka lama sudah, ada yang membusuk, akan menimbulkan bau yang tidak sedap, dan itu akan menyisakan persepsi negatif di jamaah yang takziah. Tapi ketika di rumah itu dinyalakan bakhur, yujammar, ya diberi gaharu yang dibakar, maka yang tercium aroma gaharu bukan aroma si mayit. Bahkan beliau mengatakan kain kafannya sebelum digunakan pun diasapi dengan gaharu tersebut, sehingga ketika yang mengangkat nanti pun memasukkan kuburan, menyolati, yang tercium dari kafannya itu apa? Aroma wangi, bukan aroma si mayit. Nah, ini seringkali terlupakan. Sekedar memberi pewangian itu sudah biasa dilakukan di masyarakat. Tapi rumah, bisa jadi si mayit ini sudah sakit sebulan, 2 bulan di rumah tersebut, sehingga aroma-aroma itu sudah pengap penuh dengan aroma obat, aroma si mayit tersebut, mungkin kotorannya si mayit itu sudah melekat di rumah itu, hingga yang bertakziah pun punya image yang kurang baik terhadap jenazah. Untuk mencegah ini, maka dinyalakan gaharu, dibakar gaharu agar rumah itu tercium aroma harum. Ya, kira-kira gitu. Mau isoma nih? Ya, barakallahu fiik. Baik, demikian pemaparan dari Ustaz. Tentu saja, walaupun bisa dibilang gampang ya, tapi kalau belum melihat praktek secara langsung mungkin masih kurang puas. Gitu. Yang paling gampang itu praktek menjadi jenazahnya, tidak pusing dia. Anda pusing urutan ini dan itu ya. Pokoknya dia jadi jenazahnya gampang. Kok gampang? Ya anak kan jadi jenazahnya. Insya Allah semua bakal praktek jadi jenazah. Baik, soal ini adalah istirahat dan break sekitar kurang lebih 10 menit ya. Berarti sampai kurang lebih pukul 9 lewat 20. Ya, jadi silakan waktu ini manfaatkan media kafe bisa untuk dilakukan dulu. Punya minum mobil atau haus bisa diminum, snacknya dimakan, tapi mohon maaf untuk di luar snacknya ya, dan di dalam masjid takutnya nanti berjalan orang-orang atau sampah ya. Juga sampahnya di luar, mohon untuk dibuang di tempatnya. Baik, demikian nanti ketemu lagi di sebelah timur masjid, di depan masjid. Nanti posisinya melingkar, ya, mejanya di tengah. Sholat dulu. Kembali dulu sebentar. Yang prosesi sholatnya belum. Tadi katanya mau sholat jenazah. Jadi dibandingkan dulu kan nanti habis itu di Oke. Ya seperti itu ya. Jadi jam 9 lewat 20 sekarang itu juga depan masjid. Posisinya Ustaz sama sepedanya di tengah, antum melilingi mejanya. Ya demikian. Kita tutup dulu sesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. طيب السلام عليكم يلا حياك الله بارك الله فيك سلام تعال اجلس تعال يا شيخ كلوا شباب لماذا لا تأكلوا؟ تخافوا من الأكل